Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati setiap umatnya yang mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, mulialah namamu, tinggilah namamu, karena kami diberi peluang untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Ini hamba-Mu Tuhan, pakailah, urapilah dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap perkataan yang diucapkan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Salam dalam kasih Yesus. Selamat bertemu dalam kedamaian kemurahan Allah. Tema khotbah pada hari ini ialah ekspresi iman yang benar. Ekspresi iman yang benar. Kita yang mengatakan mempunyai iman pada Tuhan Yesus harus mempunyai iman yang benar dalam Tuhan. Ada 5 perkara, ada 5 ekspresi iman yang sederhana dapat kita perhatikan, pelajari dalam khotbah ini. Yang pertama, miliki kelakuan yang baik. Ini menunjukkan ekspresi iman yang benar. Menurut Alkitab, 1 Petrus 2:12. 1 Petrus 2:12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini maksudnya dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita pergi, kalau kita memiliki kelakuan yang baik, tentu orang lihat iman kita yang tadi berbuah, berhasil membawa impak pada orang lain. Yang kedua, ekspresi iman yang benar, bijak memberi jawaban tentang iman. Bijak memberi jawaban tentang iman kita. Kita harus tahu menjawab orang secara spontan tentang iman kita, tentang kepercayaan kita menurut Alkitab. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudari, adakala orang tanya kita, mengapa kamu percaya pada Yesus? Mengapa kamu ke gereja? Mengapa kamu memberi tenaga usaha kepada Tuhan? Mengapa kamu terus bergantung kepada Tuhan? Ada kadang orang tanya begitu. Atau mengapa kamu berdoa selalu? Mengapa kamu baca Alkitab? Inilah peluang terbaik kita menjawab. Kita harus bijak memberi jawaban yang tepat tentang pengharapan kita, tentang iman kita. Jangan diam saja, jangan malu. Saya masih ingat waktu saya di Pulau Pinang dulu, seorang tanya saya, mengapa kamu orang Kristen menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa? Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Dengan lantang saya mengatakan, hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tekankan kenyataan itu dengan panjang lebar. Saudara-saudari, kita harus berani dan bijak memberi jawaban tentang iman kita. Yang ketiga, ekspresi iman yang benar harus menjadi teladan bagi semua orang. Jadi teladan kepada setiap orang di sekeliling kita. Menurut Alkitab, 1 Timotius bab 4 ayat 12. 1 Timotius 4:12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian hidupmu. Saudara-saudari, ini menunjukkan kita mempunyai ekspresi iman yang benar. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, nyatakanlah sikap Yesus dalam hati kita. Menjadi teladan bagi setiap orang, dalam keluarga kita, dalam rumah panjang kita, dalam masyarakat kita, menjadi teladan bagi semua orang. Yang keempat, ekspresi iman yang benar. Ekspresi iman yang benar, kita harus berani bersaksi bagi Tuhan, berani menyatakan hanya Yesus yang juru selamat. Saya percaya pada Yesus karena saya tahu Dia memberi hidup yang kekal kepada saya.
Dia memberi saya kepercayaan bahwa ada hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Menurut Alkitab, Kisah bab 4 ayat 12 dan 13. Kisah Petrus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudari, lihat Petrus dan Yohanes, waktu keduanya diurapi Tuhan, dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Bayangkan, keduanya berani mengatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun di dalam dunia ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yakin, mereka berani menyatakan tentang Yesus Kristus. Yang kelima, yang terakhir, ekspresi iman yang benar harus mengamalkan sifat Allah yang benar. Mengamalkan sifat Allah yang benar. Menurut Alkitab, Kolose 3:12. Kolose 3:12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut dan kesabaran. Maksudnya, kenakanlah, pakaikanlah seperti baju ini. Saya gunakan baju ini, saya pakai baju ini supaya nampak emas sedikitlah. Ya, begitu maksudnya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran dalam hidup kita. Ini menunjuk pada orang yang memiliki iman yang benar, ekspresi iman yang benar. Saudara-saudari, pada hari ini kita sudah melihat sedikit tentang ekspresi iman yang benar. Kita seharusnya fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Mari kita terus aktif setia, berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu tentang ekspresi iman yang benar. Tuhan, Engkau menyeru kami pada hari ini agar kami, Tuhan, memiliki sifat seperti-Mu, agar kami berani bersaksi bagi-Mu, Yesus. Tolong kami, Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan pada hari ini, berilah kami keberanian. Penuhi hidup kami, Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, agar kami terus-menerus hidup menyatakan iman yang sebenarnya yang Tuhan telah beri kepada kami. Bapa Surgawi, dengar doa kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.